البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dan juga sebelumnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Imam Nawawi mengatakan li'anna Allah Ta'ala qaddara lin-nasi 'adadan yamla'uha, karena Allah Ta'ala telah menetapkan untuk api neraka itu sejumlah makhluk yang akan memenuhinya. Fa idza dakhalaha al-kuffar bi dzunubihim wa kufrihim, maka apabila orang-orang kafir telah memasuki neraka tadi dengan sebab dosa-dosa mereka dan kekufuran mereka, saru fi ma'nal fikati lil muslimin, jadilah mereka itu masuk dalam makna tebusan untuk kaum muslimin. Karena ketika muslimin itu keluar dari neraka, seakan-akan neraka itu sebagian tempatnya kosong, padahal Allah menjanjikan neraka itu penuh. Maka untuk mengisi kekosongan itu ditambahi dengan apa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dengan sebab dosa-dosa mereka dan seterusnya. Maka seakan-akan orang kafir itu yang menebus neraka, menebus orang mukmin untuk apa? Melengkapi tempat-tempat kosong di dalam neraka. Baik. Ini telah dijelaskan syaratnya. Intinya adalah bahwasanya Allah Ta'ala dengan rahmatnya itu menolong kaum muslimin walaupun banyak dosa, tapi apa? Allah dengan rahmatnya membebaskan kaum muslimin dari neraka, baik sudah masuk ke dalam neraka ataupun yang sebagiannya yang belum sempat masuk ke dalam neraka. Baik, dengan syarat apa? Dia masih muslim, dengan syarat dia adalah apa itu? Dari kalangan ahli tauhid. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadis yang baru, al-haditsus samin wa situn ba'da arba'ini'ah untuk cetakan ini 468. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih, nanti di hari kiamat orang mukmin itu akan didekatkan. Janamin itu artinya adalah mendekat. Udniyamin yaitu didekatkan. Didekatkan kepada siapa? Kepada Rabb-nya. Hatta yadha'a alaihi kanafah, sehingga sampai-sampai Allah meletakkan di atas orang ini kanafah, yaitu sitrah, yaitu penutup, selubung yang membatasi pandangan orang lain. Baik. Fa yuqarriruhu bidzunubi, lalu Allah menuntut pengakuan dia atas dosa-dosa dia. Takrir, takrir maknanya adalah menuntut pengakuan. Menuntut apa? Adanya ikrar. Fayaqul, Allah berfirman kepada orang ini adalah hisab, bagian dari hisab, pemeriksaan. Ata'rifu dzamba kadza, wallahu musta'an. Apakah engkau kenal dosa yang ini? Apakah engkau kenal dosa yang itu? Fayaqul rabbi a'rif, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, saya kenal, ya ini kesalahan saya berbuat itu. Qal fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku telah menutupi dosa-dosa itu kepadamu di dunia. Yaitu Allah menjaga nama baik si mukmin ini, Allah. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku mengampuninya untukmu. Alhamdulillah. Fa yu'ta sahifata hasanati, lalu dia diberi lembaran-lembaran kebaikan, catatan kebaikan kita. Wa ammal kuffaru wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, maka Allah meneriaki mereka akan diteriaki di hadapan seluruh makhluk. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat, kutukan Allah akan menimpa orang-orang yang zalim. Muttafaqun alaih. Kanafah yaitu apa?
sitrahu wa rahmatah, yaitu tabir penutup dari Allah Ta'ala dan juga rahmat Allah Ta'ala. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah, apa itu? Gambaran tentang kejadian di hari kiamat. Ada yang namanya idna, yaitu apa? Pendekatan. Orang-orang mukmin disuruh dibawa untuk apa? Menghadap Allah Ta'ala. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah adanya liqa mahsyar, yaitu semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian orang-orang mukmin akan apa? Akan didekatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Allah Ta'ala menutupi dirinya, diperiksa, istilahnya adalah apa? Yaitu langsung berhadapan dengan Allah tanpa yang lain tahu. Untuk apa? Untuk menjaga maruah dia, menjaga muruah, yaitu apa? Kehormatan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, menukilkan dari Al-Muhallab rahimahullah, bahwasanya ayat ini menunjukkan fadlun azim dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Karunia yang sangat agung. Orang-orang yang beriman, mereka adalah bukan orang yang maksum. Orang mukmin wajar, dia punya hawa nafsu, dia punya dosa-dosa, tetapi selama dia mukmin, maka dia punya kehormatan di sisi Allah Ta'ala. Baik. Oleh karena itulah, maka diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunan beliau dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan kepada Ka'bah, ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmataki walakinnal mu'min a'zamu hurmatan minki. Alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah, tetapi orang mukmin itu lebih agung kehormatannya di sisi Allah daripada engkau. Dan ini umum, mukmin siapapun dia, tentunya semakin dia menjaga iman, semakin kuat imannya, semakin agung di sisi Allah. Masing-masing punya derajat yang bertingkat-tingkat, derajatnya lain-lain. Hanya saja selama orang itu mukmin, maka dia masih memiliki apa? Keagungan dan penghormatan di sisi Allah, maka dijaga kehormatan dia dengan apa? Ditutupi ketika ada pemeriksaan. Baik, maka sungguh rugi orang-orang yang memilih untuk murtad, keluar dari keimanan menuju kepada kekufuran, keluar dari keislaman menuju kepada agama-agama yang lain. Sungguh rugi besar, dia tidak akan mendapatkan apa? Kanas yang seperti ini, langsir atau tabir penutup seperti ini. Dia akan dipermalukan di hadapan para bidadari syurga, di hadapan para malaikat, di hadapan para nabi, di hadapan orang-orang yang saleh dan seterusnya. Nauzubillah. Baik. Fayuqarriruhu bidzunubi, lalu dia dituntut untuk mengakui dosa-dosanya. Ini yang namanya ard. Di hari kiamat itu ada yang namanya ard, yaitu apa? Penyodoran amalan. Dan setiap mukmin akan mengalami itu kecuali orang yang dapat rahmat sangat besar sehingga tidak dihisab. Nah, ini orang yang memang sangat khusus dengan kesempurnaan tauhid dia. Lagi-lagi penolong yang paling besar untuk kesusahan di hari kiamat adalah tauhid. Maka orang yang menentang tauhid, hakikatnya dia sangat merugikan kaum muslimin sendiri, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, paling merugikan. Baik. Kemudian dan dalil-dalil masalah arad itu dibahas di dalam kesempatan yang lain di dalam apa? Riyadhus Shalihin. Masalah apa itu? Pemeriksaan amalan, masalah penyodoran amalan, dan dalil-dalil itu sudah sering disebutkan. Dan pola arad itu apa? Disebutkan di sini ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Ditanya, apakah engkau ingat dosa yang ini? Apakah engkau ingat dosa yang itu? Dan seterusnya. Ini yang namanya arad, penyodoran. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih. Kemudian apa? Ini dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya seluruh amalan itu betul-betul diperiksa. Dan seluruh amalan itu sebelum diperiksa adalah apa? Telah dicatat oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu perkataan kecuali di sisinya ada malaikat pengawasan yang selalu hadir. Semuanya mencatat, semuanya menulis apapun yang diucapkan oleh manusia. Dan ucapan-ucapan nanti akan ditunjukkan lagi oleh Allah Ta'ala kepada manusia tersebut. Am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum
bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka membuat suatu keputusan? Kami pun juga membuat suatu keputusan. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia-rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Bahkan kami mendengar itu semua. Dan para utusan kami ada di sisi mereka, mencatat apapun yang mereka ucapkan dan mereka perbuat. Jadi semuanya itu ada pemeriksanya, semuanya itu ada pencatatnya, semuanya itu ada saksinya, dan nanti di hari kiamat akan apa? Akan ditunjukkan kepada mereka. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa yaumal qiyamati nukhrij lahu kitaban mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia kami telah menggantungkan, kami telah menjadikan ada sebuah kitab catatan yang di leher dia, senantiasa menempel di leher dia. Dan pada hari kiamat kami akan keluarkan untuk dia sebuah kitab yang ditebarkan, ditunjukkan, engkau berbuat ini, engkau berbuat ini, engkau berbuat ini. Kemudian apa dikatakan kepadanya? Iqra kitabak, baca kitabmu. Kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini engkau sebagai pemeriksa terhadap dirimu sendiri. Alhamdulillah. Tidak perlu cari orang lain, cukup kita sendiri sebagai pemeriksa, dan juga apa? Tentunya Allah yang akan memeriksa. Dan ayat-ayat yang membahas masalah ini banyak sekali. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan nanti pada hari kiamat kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Maka tidak satu amal pun, walaupun seukuran darah, kecuali apa? Kami akan datangkan itu. Dan cukuplah kami sebagai pemeriksa. Tidak perlu manusia yang memeriksa, cukup di kami. Sementara kami mengetahui seluruh amalan-amalan mereka. Jadi tidak mungkin untuk lari, tidak mungkin untuk berkelit. Yang ada hanyalah pengakuan dan permohonan ampunan saja. Baik. Kelanjutannya besok insya Allah, masa yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam. Masih membahas masalah adanya apa? Hisab dan arab. Wallahu a'lam.